Ini bisa disampaikan melalui aksi unjuk rasa secara langsung dan juga bisa disampaikan melalui DPRD yang ada di dapilnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, mungkin kemarin yang hadir di sini semuanya pada tahu apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi seruan masyarakat di Desa Geger. Jujur, apa yang menjadi masalah ini saya juga ikut prihatin karena menyangkut kemanusiaan dan perlu rasanya hal ini ditindak secara tegas dan DPRD siap mengawal permasalahan ini sampai tuntas. Karena pada kesempatan kali ini kami juga mengundang Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim agar semuanya clear dan tidak liar. Apalagi persoalan memang menyangkut kemanusiaan. Dan juga ada rumor atau isu yang berkembang yang mana ada fasilitas-fasilitas uang atau yang mau ditukar dengan uang. Ini perlu didiskusikan secara detail nantinya. Maka dari hasil kemarin yang disampaikan, kita harus tahu siapa oknum pelakunya. Apakah benar-benar pihak rumah sakit atau ada oknum lain. Oleh karena itu kami juga mengundang pihak inspektorat apabila itu oknum dari ASN biar tidak tegas. Untuk itu saya persilakan kepada masyarakat atau dari perwakilan PMB untuk menyampaikan apa yang terjadi di unek-unek atau yang terjadi permasalahan di rumah sakit yang kemarin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Salam sejahtera khususnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan dan apresiasi setinggi-tingginya di mana beliau sudah bertindak profesional memfasilitasi kami untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di bawah. Yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan yang mungkin hari ini diwakili oleh Bapak Muhni. Yang terhormat Bapak Kapolres Bangkalan, selamat datang di Bangkalan, Pak. Yang terhormat seluruh instansi pemerintah yang hadir pada pagi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mengingat waktu kita sangat mepet agar diskusi ini berjalan lancar, tertib, aman, dan damai. Besar harapan kami dari Pemuda Madura Bersatu, khususnya pada umumnya masyarakat kecil di bawah, agar diskusi pada hari ini berakhir dengan sebuah solusi yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap masyarakat yang teraniaya di bawah khususnya. Dan harapan kami, terutama saya pribadi, cita-cita saya ingin membangun citra Madura lebih baik karena perjalanan hidup saya sempat beberapa kali merasa minder mengaku warga Madura karena, mohon maaf, miris dengan menurunnya moralitas masyarakat Madura. Untuk itu saya secara pribadi merasa terpanggil untuk membangun citra Madura. Tentunya hal itu tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik sipil maupun aparat pemerintah. Maka dalam hal ini saya berharap tentunya saudara-saudara yang hadir pada pagi ini visinya sama, insya Allah ingin mewujudkan Bangkalan sejahtera dan bermartabat, lebih-lebih pemangku jabatan. Jadi
Biar suasana clear Pak Ketua, mohon maaf, ini kayaknya kok pada tegang semua. Mohon maaf, ini bukan medan perang. Ini sebenarnya ingin mencairkan masalah yang sudah membeku selama ini di daerah, di pedesaan khususnya. Jadi izinkan saya untuk memaparkan dan memperkenalkan diri dan memaparkan sedikit dengan kehadiran Pemuda Madura Bersatu ini berikut dengan visi misinya. Dan insya Allah di situ ada solusi sedikit mengenai permasalahan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya lahir di desa terpencil di daerah Pegunungan Geger, di lereng Gunung Geger, yang biasa disebut oleh teman-teman khususnya di luar disebut dengan Soleh Abdijaya. Saya akan menguraikan sedikit ini karena tujuan kami juga datang ke sini ingin berbagi. Terutama bagi saya yang minim pendidikannya, alhamdulillah saya SMP tidak lulus Pak. Jadi kami berharap dengan adanya pertemuan ini akan membawa hikmah bagi diri saya pribadi, sehingga nantinya bisa saya membawa ilmu dari orang-orang hebat di Kabupaten Bangkalan. Nah, sebutan Soleh Abdijaya ini merupakan sebuah doa menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebuah peringatan bagi saya. Yang artinya apa? Setiap orang memanggil saya, itu mendoakan saya. Soleh itu adalah anak yang baik. Abdi itu seorang hamba atau pelayan. Jaya itu mungkin karena Jaya anak pengabdiannya. Jadi artinya tidak ada seorang hamba yang berjaya tanpa mengabdi. Lebih-lebih di rumah sakit ini rumah pengabdian. Jadi saya tidak akan membahas masalah yang sudah. Tentunya ketika rumah sakit tempat pengabdian ini dihuni orang-orang yang mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi, hal ini tidak akan terjadi. Maka kepada pemangku jabatan saya berharap agar selektif untuk memilih penghuni-penghuni rumah sakit ini, agar tidak terjadi korban lain di masa yang akan datang. Karena ini menyangkut dengan nama baik Bangkalan, citra Bangkalan. Tentunya kita semua merasa miris dan prihatin dan juga merasa bertanggung jawab untuk membangun citra Bangkalan lebih baik ke depan. Nah, yang kedua, panggilan Soleh Abdijaya ini saya anggap ini sebuah doa atau peringatan buat saya bahwa ketika orang memanggil Soleh Abdijaya, mengingatkan saya bahwa saya ini seorang hamba, seorang abdi. Maka sikap seorang abdi ini tidak boleh sombong, harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sebagaimana mestinya seorang abdi. Itu merupakan sebuah peringatan buat saya. Nah, yang kedua, saya ingin memaparkan sedikit tentang Pemuda Madura Bersatu. Kenapa bisa lahir di Bangkalan? Ini karena saya mendengar ada asumsi-asumsi kurang enak di luar, maka perlu saya jelaskan. Kehadiran Pemuda Madura Bersatu ini berawal dari rasa prihatin saya terhadap moralitas masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Semenjak tahun 2015 saya kembali ke Madura dari perantauan, mohon maaf, karena latar belakang saya lahir dari keluarga miskin. Umur 16 tahun saya ditinggal oleh orang tua saya, dan saya diwarisi saudara 6 yang harus saya didik dan saya harus memberikan kehidupan dan masa depan yang lebih cerah terhadap adik-adik saya. Dari situlah saya berjuang merantau kemana-mana sehingga saya kembali lagi ke Madura dengan kapasitas saya yang minim pendidikan, ingin memberikan yang terbaik untuk daerah saya, yaitu Kabupaten Bangkalan. Setelah itu saya berpikir perlu saya membuat sebuah organisasi perkumpulan kecil di desa dengan merekrut pemuda-pemuda Madura yang minim pendidikan, juga yang pengangguran. Karena bagi kami kelompok itu penting. Lebih-lebih orang-orang baik ini perlu dijadikan satu.
Karena kebaikan tidak akan pernah melawan sebuah kejahatan yang terorganisasi. Maka kami beriktikad, bertekad untuk mengumpulkan orang-orang baik, khususnya di Kabupaten Bangkalan, untuk buka suara. Hari ini saya mulai. Karena kejahatan yang hebat itu hanya bisa dikalahkan oleh orang-orang baik yang berorganisasi. Kejahatan itu bisa menang karena orang-orang baik diam, tidak buka suara apa, dan takut untuk memperjuangkannya. Jadi dalam hal ini saya menggugah seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan, khususnya pada umumnya Madura. Marilah kita bersama-sama memperjuangkan kebaikan, memperjuangkannya hak, dan memberantas yang batil. Adapun tujuan kami membangun mendirikan Pemuda Madura Bersatu ini dengan sebuah lambang, yaitu ada bintang di atas dengan sudut 7, yang kami artikan bintang itu adalah cahaya kebaikan, sedangkan sudut 7 itu keabadian. Ini menurut teman-teman ahli Feng Shui, kebetulan teman-teman Cina sebanyak. Nah, tujuan kami itu ingin menjadikan Pemuda Madura ini bisa menyinari cahaya di tengah-tengah kegelapan dengan cahaya kebaikan. Yang kedua, di situ ada hati. Saya pikir, saya bilang tadi ada solusi masalah ini di logo Pemuda Madura Bersatu itu, tentunya di hati. Ketika RSUD ini yang dihuni, dipimpin oleh orang yang punya hati nurani, di mana melayani dan melakukan pekerjaan itu dengan penuh cinta kasih dan keikhlasan, insya Allah tidak akan terjadi hal ini. Maka bintang kebaikan itu tidak akan terjadi kalau kita bekerja tidak melalui hati. Nah, yang ketiga, ada 2 tangan terbuka berdoa. Bagi saya, mencapai sebuah tujuan itu tanpa doa mustahil. Karena dengan doalah kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, yang terakhir, lambang sayap. Pemuda Madura Bersatu ini lahir di pelosok desa, tapi insya Allah bisa memberikan manfaat terhadap orang lain dengan sayapnya, di mana sayap itu adalah simbol sebuah kekuatan dan kebebasan. Kami Pemuda Madura Bersatu tidak ingin terikat dengan kelompok, organisasi, partai politik, apalagi politik praktis. Kami ingin terbang bebas memperjuangkan kebaikan. Jadi mohon maaf, ini jawaban saya. Mungkin sebelum ini ada asumsi-asumsi aksi Pemuda Madura Bersatu ini dianggap ditunggangi oleh kelompok atau orang lain. Saya tidak perlu menjawab dengan kata-kata, tapi akan saya buktikan ke depan bahwa gerakan Pemuda Madura Bersatu ini jelas karena panggilan hati nurani, karena ada jeritan rakyat di bawah yang menderita. Nah, di logo Pemuda Madura Bersatu ini ada 2 warna. Yang pertama warna merah. Simbol warna merah ini adalah semangat dan keberanian. Juga bisa disebut warna keberuntungan. Sedangkan warna kuning, simbol dari prestasi, kesuksesan, bisa disebut kemewahan, kemenangan, dan kejayaan. Maka kembali ke tadi, jika kita ingin mencapai sebuah kejayaan, maka bekerjalah dengan ikhlas, penuh hati, dengan penuh kasih sayang. Insya Allah kejayaan itu akan datang kepada kita. Jadi saya kira langsung ke pokok permasalahannya, Pak Ketua. Ini sekedar saya menjawab asumsi yang miring di luar. Maksud tujuan kami datang ke sini, mohon maaf kepada seluruh hadirin yang hadir, sama sekali tidak ada niat di hati kami untuk menjatuhkan salah satu pihak. Kami datang ke sini ingin memberikan cahaya itu tadi. Kami hadir di sini akan memberikan cahaya, membantu mencarikan solusi agar ke depan Bangkalan sejahtera dan bermartabat. Karena saya lahir di Bangkalan, insya Allah saya mati juga di Bangkalan. Anak saya juga lahir di Bangkalan, insya Allah lahir mati di Bangkalan. Maka perlu kita untuk
memperjuangkan bahwa Bangkalan ini kota sejahtera, benar-benar terwujud dan bermartabat. Kami hadir di sini ingin membantu memberikan solusi. Tidak ada niat untuk menjatuhkan salah satu pihak, karena pada hakikatnya kita warga Bangkalan saudara, satu darah. Saya kira cukup penyampaian saya, mungkin cukup jelas. Dan untuk pemaparan selanjutnya kami serahkan kepada Adinda Munawir. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang pengalaman dan ilmu kami yang sangat minim. Mohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan serta seluruh perwakilan dari instansi yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan bagi kami ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa karena kami telah diberikan kesempatan untuk memaparkan beberapa persoalan-persoalan yang kami hadapi beberapa hari ini. Langsung saja, sebelum masuk pada poin inti yang perlu didiskusikan, saya ingin menyebutkan dan merunut latar belakang kenapa kemudian kami sampai melakukan aksi demonstrasi kemarin, yaitu di gedung DPRD Kabupaten Bangkalan dan Bupati Kabupaten Bangkalan. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa awalnya kita berangkat dari gerakan loyalis perubahan Kabupaten Bangkalan. Gerakan ini adalah inisiasi dari kelompok mahasiswa saya dan teman-teman saya yang ada di Surabaya, karena kebetulan saya kuliah di Surabaya, mempunyai inisiatif untuk turun ke Bangkalan, memberikan sumbangsi pemikiran, melakukan kritik terhadap instansi atau lembaga negara yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan aksi itu terhitung mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Dan hari Jumat adalah aksi terakhir, yaitu aksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Pada waktu itu saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, tuntutan kami sangat sederhana kepada Bapak Kadis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, bahwa masih saya ingat tuntutan yang kemudian kami buat kesepakatan dengan Bapak Kadis pada waktu itu, bahwa diantaranya adalah kami menginginkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan ini lebih baik daripada sebelumnya. Karena mengingat masyarakat awam yang ada di Kabupaten Bangkalan ini sangat minim pendidikan, maka mungkin kami berpikir pada waktu itu pelayanan itu kita mendahulukan pelayanan terlebih dahulu, lalu kemudian persoalan administrasi mari kita urus setelah itu. Yang ketiga, karena rumor yang beredar di masyarakat bahwa banyak pasien-pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit swasta, pada waktu itu kita meminta kepada Bapak Kadis agar praktik-praktik seperti ini tidak terulang kembali. Begitu. Kemudian memperbaiki data-data BPJS dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu memberikan sebuah peringatan atau surat edaran bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesehatan. Pada waktu itu kita sepakat dengan Bapak Kadis bahwa apa yang menjadi tuntutan kami akan di-follow up dan akan dilaksanakan. Begitu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya sampaikan memang betul pada waktu itu setelah kita melaksanakan aksi, ingin saya ceritakan kronologisnya. Setelah
kita melaksanakan aksi pada waktu itu ada Bapak Fahri menghubungi saya, betul ya Pak ya? Ada Bapak Fahri menghubungi saya menanyakan siapa nama dan alamatnya korban yang kemudian menjadi data ketika kami melaksanakan aksi pada waktu itu. Karena kita sudah sepakat dengan Kakanda Soleh Abdi Jaya pada waktu itu, kalau pasien ini kita bawa ke rumah sakit atau ke Bangkalan, takut kita salah untuk kemudian menuntut, sehingga pada waktu itu kita koordinasi lebih baik rumah sakit atau pihak-pihak terkait sajalah yang kemudian melakukan klarifikasi ke bawah, begitu. Setelah itu muncul lagi saudara Suhut memberikan kabar kepada saya bahwa katanya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan akan turun ke bawah. Saya tunggu beberapa hari lagi, ternyata di bawah katanya saya mendengar kabar bahwa ada pemuda yang bernama Ismail datang ke rumah korban dengan motif ingin memberikan uang dan membangun rumah korban, dan lebih tepatnya ingin mengkondisikan, begitu. Berangkat dari situlah kemudian muncul spekulasi liar dan juga spekulasi negatif dari kami. Setidaknya ada 3 spekulasi yang kemudian ingin saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Pertama, spekulasinya adalah bahwa kami bingung, instansi pemerintah ini kok mengutus orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan tupoksinya. Lantas di mana tugas dan wewenang para pejabat yang ada di instansi terkait? Itu yang pertama. Kemudian spekulasi yang kedua, kami khawatir jangan-jangan benar bahwa aksi demonstrasi yang telah kami laksanakan ini ada yang menunggangi. Karena terkait masalah menunggangi itu kalau di Kabupaten Bangkalan sudah lumrah dalam dunia keaktivisan, ya memang kerap kali terjadi seperti itu. Dan yang paling parah, spekulasi saya dan teman-teman terakhir, jangan-jangan instansi negara di Kabupaten Bangkalan ini benar sesuai dengan opini umum yang berkembang bahwa ada peternaknya, Bapak. Jangan-jangan bahwa instansi negara di Kabupaten Bangkalan ini memang melakukan kompromi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, alias peternak itu tadi, sehingga kemudian ada orang ketiga untuk diutus turun ke bawah. Lah berangkat dari situlah kemudian muncul sebuah kekecewaan bagi kami. Karena mohon maaf, saya dulu pernah diajari oleh Bapak Nur Hasan waktu saya kuliah di Stipan sebelum saya pindah ke Surabaya tentang etika pejabat dan kewarganegaraan. Kami merasa kecewa. Kenapa orang yang bukan tupoksinya yang kemudian diutus ke bawah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, dan bahkan janjinya ingin membangun rumah, ingin memberikan uang dan lain sebagainya. Kami beranggapan, wah, ini berbahaya. Kenapa orang yang baru terkena musibah mau ditukar dengan uang? Sehingga hati nurani kami tergugah untuk kemudian melaksanakan aksi kembali, sehingga pada akhirnya kami melakukan konsolidasi internal di bawah. Kita sepakat bahwa kita akan mendatangi gedung dewan karena di sana ada perwakilan kita yang sebelumnya sudah kita pilih. Begitulah. Itu adalah sebuah kronologi sebagai pengantar untuk melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Dan dari awal sudah disebut waktu kita aksi ada 3 kasus, mungkin sudah dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, dan mohon tanggapannya. Sekian dari kami. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah dipaparkan secara detail
terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tujuannya agar masyarakat di Kabupaten Bangkalan mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga ketika pelayanan ini berjalan dengan baik, secara administrasi semuanya juga baik. Kalau memang kita ketahui bersama, kalau kita ngurus administrasi duluan, ketika ada salah satu korban atau si pasien mau masuk rumah sakit ataupun puskesmas, itu sudah ini mohon maaf ini Pak Dokter. Jadi ketika pasien ini masuk ke rumah sakit, tentunya penyakitnya sudah tidak bisa diatasi di rumah atau pengennya diobati secara maksimal. Nah, sehingga ini mungkin ada masukan yang lebih baik ketika pasien nyampe di rumah sakit, baru diuruslah pasien ini dulu, baru nanti ngurus administrasinya. Nah, ini pertanyaan tadi ditujukan kepada Kadinkes. Jadi ketika aksi kemarin yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini atau adik-adik pemuda ini, ada yang juga namanya suhud. Kalau dari ceritanya barusan ada suhud. Suhud itu menyampaikan bahwa Bapak Kadinkes ini akan turun. Turun dalam artian untuk menyikapi atau memberikan pelayanan yang lebih baik. Terus yang kedua juga ada Ismail datang ke rumah korban. Utusan RSUD katanya. Katanya utusan RSUD. Memang perlu diketahui bersama bahwa senjata kita saat ini yaitu senjata teknologi ini. Apakah berita hoax, apakah benar? Nah, itu yang harus kita waspadai. Ismail datang ke rumah Pak si korban dengan iming-iming akan memberikan uang atas suruhan pihak rumah sakit. Apakah hal ini benar? Apakah tadi ini cuman berita yang supaya keadaannya tidak baik? Mohon tanggapannya dari Bapak Kadis Kesehatan, dipersilakan. Mohon izin kedua sebelum kita lanjut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Pak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh OPD teknis yang hadir, yang saya banggakan Kakanda Soleh, Mas Nawir dan Pak Rohman selaku pengurus Pemuda Madura Bersatu, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang juga saya banggakan, dan tidak lupa saudara kami anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Komisi B dan komisi yang lain. Secara singkat mohon izin Pak Ketua. Jadi kami yang pertama sangat berterima kasih kepada Kakanda Soleh yang sudah memaparkan maksud dan tujuan bagaimana berdirinya tentang PMB. Ini sangat mulia dan kami sangat berterima kasih Pak. Insya Allah Pak Soleh ini adalah searah dan seiring dengan maksud dan tujuan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang kedua, usul kami kedua, mari persoalan isu yang sudah diangkat beberapa hari kemarin yang sudah masuk ke Dewan ini harus dilokalisir biar jelas. Jadi kalau saya memahami ada 3 persoalan yang harus dideklar hari ini biar tidak melebar. Nanti kalau ada persoalan lain nanti ada ruang-ruang yang lain juga. Jadi hari ini mari kita fokus pada 3 persoalan. Pertama, isu tentang uang kompromi. Ini harus hadir beberapa pihak yang memang diduga melakukan lobby-lobby yang mengatasnamakan seseorang atau pejabat. Ini harus hadir. Kalau tidak, kasihan orang yang disebut-sebut namanya. Atau misalnya ini memang beneran. Kalau benar, ya nanti tergantung pada kedua belah pihak. Apakah mau diselesaikan secara politik dengan kompromi, secara kekeluargaan, atau mau diselesaikan secara hukum? Ini ada ruang yang berbeda selain di sini.
Jadi saya pikir kalau tidak dilokalisir nanti bisa kemana-mana. Kemudian persoalan yang kedua, ini isunya kan ada pasien datang sehat kemudian pulang. Ini lumpuh atau cacat. Ini harus orang medis yang bisa menjelaskan. Kemudian yang ketiga, pasien anak kecil. Ini setelah meninggal dibawa pakai sepeda motor. Ini ceritanya seperti apa? Hari ini kalau katanya orang pesantren adalah forum tabayyun, forum saling klarifikasi, saling terus terang, dan nanti endingnya mudah-mudahan searah dengan keinginan dan tujuan mulia dari Kakanda Soleh, yaitu ingin membangun Kabupaten Bangkalan lebih baik. Biar kalau berbicara di luar Madura, Kak Soleh tidak minder lagi, kira-kira begitu. Saya pikir itu Ketua, mari kita lokalisir pada 3 persoalan. Kami sepakat kalau mau dimulai dari Abu Nawir tadi, dari isu kompromi waktu. Cukup sementara. Masih ada. Terima kasih Pak Nur Hasan, saya sampaikan. Ini baru ingat saya memang dengan aksi yang disampaikan oleh kawan-kawan kemarin di depan gedung DPR. Jadi memang biar lebih fokus tentang yang disampaikan kemarin, yaitu isu uang kompromi. Dan yang kedua, pasien datang sehat pulang cacat. Pasien datang sehat terus pulangnya cacat. Dan yang ketiga, ibu hamil ketika melahirkan terus meninggal janinnya, dari pihak rumah sakit dimintain Sebelumnya Ketua, anak umur 33 hari dibawa ke rumah sakit meninggal, pulangnya naik motor ya. Anak kecil yang umur 33 hari terus meninggal, jenazahnya pengen dibawa pulang ke rumahnya, ternyata tarifnya diminta 2.700.000. Mohon tanggapannya dari pihak RSUD terkait dari poin 3 pertanyaan tadi. Dipersilakan. Pak Ketua, mohon izin sekali lagi, barangkali satu persatu Ketua, biar tuntas. Kalau mau dimulai dari bawah, monggo, nanti karena ada para pihak
misalnya di urusan isu tentang uang kompromi. Ini ada para pihak yang sengaja membawa nama orang-orang tertentu. Ini mudah-mudahan hadir Pak Ismail. Hadir Pak Ismail. Tidak hadir. Tidak hadir. Ada. Pak Ismail minta tolong. Ada Pak Ismail. Ada Pak Ismail. Ada juga hadir Pak. Mohon maaf Pak Ketua. Sebenarnya kami sudah memberikan sedikit stimulus tadi dan pihak RSUD pun sudah mengerti permasalahannya. Jadi mohon kepada pihak RSUD dan pihak-pihak yang terkait dengan RSUD ini untuk menanggapi dulu, baru nanti kita respon kembali gitu. Isunya sudah jelas soal ini. Pak Ismail pun juga mengingatkan mudah-mudahan segera dapat. Ya. Berarti dari poin pertama kita ini dulu. Yang poin kedua Bu, pasien datang sehat, terus pulangnya lumpuh. Dan yang kedua, anak kecil yang umur 33 hari dicari biaya untuk pemulangan jenazah menggunakan ambulan, dimintain sebesar 2.700.000 untuk biaya ambulannya. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wagub, Bapak Ketua DPRD, yang terhormat juga Bapak Kajari, Kapolres dan juga Ketua Komisi D dan anggotanya, dan yang kami hormati juga para hadirin yang ada di sini. Pada kesempatan hari ini kami mewakili dari seluruh karyawan RSUD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas forum yang diinisiasi oleh Bapak Ketua DPRD. Harapan kami bahwa acara ini bisa membuat kita tambah jelas untuk klarifikasi masalah ini ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk Pemuda Madura Bersatu ya, yang sudah memberikan kritik dan saran kepada kami, dan ini adalah tujuan yang baik agar pelayanan rumah sakit kami ini menjadi lebih meningkat di masa depan. Yang kedua, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada hal-hal yang terkait pelayanan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh masyarakat Geger ya, terutama ada 3 kasus tersebut. Bersama kami saat ini kami menghadirkan beberapa dokter spesialis, perawat, dan juga administrasi yang pada saat kejadian yang menangani. Jadi saya tidak mengutarakan terlalu banyak biar petugas yang melaksanakan kegiatan itu bisa bercerita. Dan nanti kita juga memberikan kronologis kejadiannya sehingga nanti kita bisa menilai ya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Menggarisbawahi kemarin ada statement ya dari pihak LSM ya, Pemuda Madura Bersatu itu menyatakan bahwa rumah sakit ini kurang berpihak pada masyarakat prasejahtera, dan ada juga statement bahwa kalau tidak ada LSM atau pejabat yang menggiring misalnya untuk pasien untuk mendapatkan diagas ini tidak di ACC. Ya, sebetulnya itu kami kurang sependapat dan itu tidak benar. Karena rumah sakit kami ini sudah melayani sejak bulan Januari ya sampai sekarang ini sudah sekitar perawat inap 635 pasien yang menggunakan fasilitas diagas, dan juga untuk rawat jalan ya ini sekitar 1.200 pasien. Nah, ini sudah kita layani dengan baik ya. Dan sebetulnya untuk alur pasien ini cukup mudah ya. Jadi tidak perlu harus digiring sama LSM atau dari pejabat ya. Jadi misalnya ada pasien yang tidak mampu, maka dia bilang saja kepada kepala ruangannya. Nanti kepala ruangannya akan memberikan form namanya DTKS. DTKS itu lembaran yang harus diisi yang merupakan data terpadu kesejahteraan sosial yang nanti akan ditandatangani oleh kepala desa.
Nah ini dan juga bermaterai. Nah setelah itu lembar itu akan diserahkan kepada Dinsos dan Dinkes. Kemudian Dinsos dan Dinkes akan mengeluarkan surat rekom. Nah setelah itu masyarakat tersebut juga bisa menggunakan Biakes. Jadi kita ini tidak mempersulit ya untuk pelayanan Biakes. Saya berharap nanti masing-masing dari kami akan mengutarakan tentang kronologis perjalanan dari kasus tersebut, dan harapan kami bahwa audiensi ini akan bisa membuka mata kita dan juga mungkin koreksi buat rumah sakit kami, sehingga di kedepannya kita bisa lebih baik. Dan saya apresiasi kepada Pak Soleh ya dengan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bermitra dan juga kita nanti bisa sewaktu-waktu bersedia untuk dilakukan audiensi atau misalnya langsung ngomong ke kami. Dan yang penting kalau ada masalah ini saya minta identitas pasien ya, dari kapan, tanggalnya, kemudian juga identitas petugas yang melakukan kesalahan atau yang melakukan malpraktek. Nah ini nanti kita akan selidiki dan nanti kita akan lakukan punishment apabila memang terbukti dia melakukan kesalahan. Untuk itu saya kali ini untuk klarifikasi kasus per kasus saya persilakan untuk wakil pelayanan Dr. Farhad Suryaningrat, spesialis kulit kelamin untuk memadu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur. Saya wakil pelayanan Soleh Mas Rohman. Jadi awalnya saya tegang Pak, tapi setelah sampai na tebu boleh enjoy. Itu dia Pak Agen ya. Pertama kali itu pasien atas nama Muani. Saya langsung ya. Jadi datang itu ke RSUD rujukan dari Dr. Hikmah. Itu keluhannya sesak. Karena pada saat pandemi sesak ini kita harus lakukan pemeriksaan. Ada foto ronsen, ada rapid, semua kita pemeriksaan. Dicurigai karena gambaran radiologinya itu ada pneumonia, itu dicurigai pasien COVID. Jadi kita pindah ke INAF. Setelah dirawat di INAF, setelah pasien curiga pneumonia kan ada bayi meninggal dalam kandungan, itu kita operasi. Alhamdulillah operasinya lancar. Ya. Kemudian setelah dioperasi masuk ke INAF. Di INAF ini kecurigaan teman-teman medis ini ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu penyakit kekebalannya menyerang dirinya sendiri. Karena ada kecurigaan itu pemeriksaannya akan banyak. Tetapi pada hari kelima pasien melakukan pulang paksa karena alasan biaya. Padahal dokter kami, Dokter Umuhani, mungkin ada suaminya hadir di sini, sudah menawarkan untuk Biakes Maskin. Sudah menawarkan untuk Biakes Maskin untuk membantu biayanya karena ini akan panjang perawatannya. Begitu Pak. Jadi sudah menawarkan, keluarga tidak mau. Ya Bu ya. Mungkin ada ayah suaminya, mungkin dia ketemu dengan Hani, kita klarifikasi Pak, biar tidak miss. Sudah menawarkan dan pasien tidak mau. Yang kedua, tuduhan pada pasien ini adalah diklaimkan ke BPJS. Tuduhan dari kemarin waktu aksi ya, sampai di media. Pasien ini Pak, sekarang itu semua serba elektronik. Nah, dengan memasukkan NIK, kita tahu dia punya kepesertaan BPJS atau tidak. Nah, pasien ini tidak dalam kepesertaan BPJS, kita sudah berkirim surat ke BPJS, sudah ada suratnya, sudah dibalas bahwa dia bukan kepesertaan BPJS, jadi tidak bisa kita klaim kalau bukan BPJS. Itu ya Pak Ki. Nah, ini saya untuk detail kasus ini biar kita tidak melebar. Saya senang sekali Pak Rohman melaporkan ini ke saya. Kemarin dihubungi oleh majelis kode etik kedokteran, akan disidang kita dalam beberapa saat. Jadi biar clear, kalau memang ini nanti kita terbukti, kita terima. Tapi kalau tidak, nanti biar forum medis yang menjawab. Jadi tidak di forum umum Pak. Jadi nanti pihak ketiga biar clear. Ya, untuk pasien kami negatif satu ini. Yang kedua, untuk pasien yang ibu melahirkan.
bukan, pasien yang bayi, sorry. Pasien yang bayi. Ini yang banyak miss di sini, Pak. Ini keluhan datang ke UGD sudah kritis pasien bayinya. Ya, Pak ya. Di UGD kita sudah lakukan semua prosedur, Pak. Ada catatannya, intubasi. Jadi sudah kita pasang napas buatan, sudah kita lakukan pemberian cairan, sudah lengkap semuanya. Nanti kita kalau dengan mau kronologis nanti kita kasih, ya. Sudah kita lakukan semuanya, ternyata pasien tidak tertolong keesokan harinya. Nah ini kita yang mau kita bahas di sini untuk perbaikan, monggo. Prosedur di kami, kalau pasien itu umum, itu kita beri pilihan, dia mau pakai ambulans atau dibawa sendiri. Itu sudah ditawarkan, Pak, dengan perawat kami ini, perawatnya ada, mungkin suaminya masih ingat, kita konfrontir setelah ini, silahkan. Sudah ditawarkan, Bapak bawa mobil. Oh kalau gitu Bu, saya nanti tak nelfon orang di rumah. Dia mau Pak? Ya, kalau harus bawa mobil saya tak nelfon orang di rumah, karena kita tidak mau membebani pasien dengan biaya tambahan ambulan. Masalah ambulan 2,7 juta, ini Pak yang jaga di kasir, ini yang di kasir, ini yang di FO. Ya, di informasi malam itu, kalau ada dua orang ini ngomong 2,7 juta, Pak, saya langsung pecat sekarang. Pak Bupati perintahnya tegas. Kalau ada teman-teman kita ngomong 2,7 juta, ada bukti, enggak ada bukti siapa, tunjuk aja, kita sumpah aja pakai Quran, Pak. Tidak usah repot-repot sekarang. Kita sumpah, ada yang ngomong 2,7 juta, saya berikan. Oke Pak Sarudi. Jadi Kak Dito, kalau ada teman yang ngomong, makanya yang mana yang ngomong 2,7 juta? Karena ini tarif kekeker itu, Pak, di perdanya 296.500. Gitu. Nah, ada perdanya di kita. Ini kan yang sekolah, mungkin kan Mas Rahman beri Bapak enak kerja di kota, nggak tahu orang desa. Kulen itu orang Batangan, Pak, orang Namera. Umi kulen dari Namera. Jadi saya ini yang dari Madura, terhari dari Madura asli, sangat ingin memperbaiki ini semua. Makanya saya berharap forum ini menyelesaikan semuanya. Coba. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Yang pasien, karena dia memilih bilang bawa mobil sendiri, protap kita itu membolehkan dia membawa mayat. Entah itu dia di luar pakai sepeda motor. Mari kalau memang diwajibkan harus ambulan dan gratis, monggo nanti dari pemangku kebijakan. Karena begini, kalau kita sudah pakai ambulan, itu harus mematuhi SOP, Pak. 2 jam setelah meninggal harus di kamar mayat. Nah itu kebanyakan orang Madura kalau sudah meninggal, akhir semua lihat. Monggo kalau memang itu diwajibkan, mari kita komit. Ada mayat meninggal, kita lewat kamar mayat, ambulan, tapi harus menunggu. Mari kita buat komitmen bersama. Kalau memang, karena kita nggak bisa mengontrol di luar, Pak. Yang kita berikan adalah bukan surat jalan. Ini yang miss lagi. Surat kematian. Surat kematian memang harus diberikan. Ya. Oke ya. Yang kedua, mari kita diskusi setelah ini. Yang ketiga ini, Pak, yang seru. Yang ketiga ini yang seru. Ini yang mungkin paling membuat sampai emosi. Saya kok disampai emosi, wajar. Dan maksudnya kok bisa dikasih uang orang lagi berduka. Jadi begini, waktu itu Pak Yoyo berkomunikasi dengan kita, ada demo di Dinkes sama kayak gini dengan. Ada teman-teman yang meminta uang pengembalian undang mengurus diabetes. Kita hanya akan membantu, Pak, mengembalikan, karena pasien ini setelah akuntansi di kami habis 6.400.000 setelah akuntansi di kami. Kita akan mengembalikan 6.400.000 itu kalau beliaunya mengurus diabetes. Saya makanya menyuruh Pak Fahri, ini lawyer, Pak, di rumah sakit sejak Januari. Saya menyuruh Pak Fahri untuk menguruskan ini, dibantu. Saya hanya minta KTP, KSK, dan DTKS-nya. Kalau orangnya ke sini, keluarganya menjadi mesra baik keluarganya. Karena takut kalau bukan keluarganya, nanti uang itu nggak nyampe ke orangnya. Kita harapkan keluarganya. Ya, kita tidak pernah menyuruh melobi, Pak. Saya boleh sampean cek sejak saya nonton menu, tidak ada lobby-lobby. Kalau mengurus diakes, kita akan
Apalagi saya ada rekaman kemarin melibatkan ayah saya, Pak Bupati, saya. Dan ini harus diusut, Pak. Ini nggak benar. Kalau memang secara ini tidak bisa dijelaskan, Ismail ini, kalau saya berani, saya di sini ada jalan saya, sumpah Quran tidak pernah menyuruh Ismail ini untuk melobi apalagi 50 juta. Uangnya banyak, Pak. Hah? Apalagi saya dengar abi saya, betapa nggak mungkin ngasih uang 80 juta. Ke saya aja nggak pernah ngasih. Jadi ini kita hanya ingin mengklarifikasi ini yang akan menjadi kunci ini di Ismail ini. Siapa yang menyuruh? Kalau Ismail mengakukan saya siap sumpah Quran. Jangankan yang kena celaka saya, keluarga saya. Kalau saya menyuruh dia memberikan uang untuk kompensasi tidak ada. Yang kita mau adalah mengembalikan uang biaya miskin 6.400.000 itu dengan dia menyerahkan syarat-syarat tadi. Saya kira itu, Pak. Kalau nanti kasus medis karena sudah dilaporkan, biar kita tidak saling berdebat di forum yang nanti tunggu hasil dari audit medis dari MKIK Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Yang sudah jelas barusan, mungkin barangkali ada masukan dari Pak Kajari atau Pak Ismail dulu ini. Pak Ismail dulu bisa menjelaskan tentang kronologisnya gimana. Sampai ya. Siap. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, hamdan wa syukran lillah ala ya Allah. Terima kasih pada kesempatan hari ini kami semuanya sehat walafiat. Pertama-tama saya datang ke rumahnya korban ini atas suruhannya Pak Fahri, lawyer di Bangkalan. Setelah itu, waktu saya sebelum berangkat di wisata atau di Laba, saya pulang. Sebelum berangkat itu saya ketemu sama Pak Fahri di rumahnya, bahwasanya akan dikembalikan uang ataupun itu ke pasien. Saya ini boleh perkenalan dulu. Saya ini di desa sebagai pemuda yang biasanya saya sering memberikan obat gratis kepada masyarakat. Saya sering memberikan santunan kepada masyarakat. Saya sering memberikan air ketika desa saya kekeringan. Saya sering bersosialisasi. Saya sering memberikan langsung permasalahan saja. Saya nggak mau bilang itu. Oke. Setelah itu Pak Fahri ini nyuruh saya untuk mendatangi ke rumahnya. Saya sudah ada janji dengan Mas Rizal ini untuk jalan-jalan. Setelah itu seterusnya pulang ke Bangkalan ini memang ada upaya untuk mengembalikan dari Pak Fahri. Ini saya sangat bahagia, bangga. Wow, ini akan bahagia orang ini ketika sudah dibantu atau dikembalikan uangnya. Setelah itu saya datang ke rumahnya sama Haji Soleh. Saya sudah ke rumahnya dan bersengkrama. Ya. Bapak Fahri tadi menyebutkan nominal apa tidak? Tidak. Ya. Intinya ini Pak Fahri menurut saya itu melihat orangnya memang tidak mampu atau tidak. Kalau memang mampu bilang, kalau ada apa bilang, itu intinya. Yang pertama saya silaturahim. Seterusnya saya nyampe ke rumah korban, bercerita kronologinya semuanya, keluhannya saya terima semua. Saya terakhir mengupayakan Bapak untuk mendapatkan dan mengembalikan uangnya. Mengembalikan ini ataupun dapat santunan, ini saya tidak berjanji. Mohon maaf Bapak ya, saya ini seorang pemuda yang biasa saja yang tidak mempunyai kewenangan apapun itu. Saya jangan berharap uang ini kembalikan. Cuma saya mengupayakan menolong kepada
pasien tersebut. Oke, kita foto bersama, foto, dan Haji Soleh ini membisikkan ke saya bahwa Ismail, Dorema usahakan rumahnya ini dibedah. Ini, saya sebagai muda, Pak, siap, saya akan mengusahakan, insya Allah. Cuman semuanya jangan berharap, saya cuman hanya orang biasa, jangan berharap. Oke, setelah itu saya pulang koordinasi dengan Pak Bahari. Saya ke Pak Bahari, ini uangnya akan dikembalikan. Malam itu saya sewa mobil untuk membawa pasien ini ke rumah sakit atau itu nggak tahu, saya bawa aja ke Bangkalan karena santunan ini akan diberi kepada orang ini, harus langsung ke orangnya, nggak boleh ke saya. Kalau nyampe ke saya ini akan terjadi takutnya menjadi fitnah, Bapak ya. Oke. Setelah itu saya nyampe ke rumahnya. Waktu itu hujan, Pak ya. Hujan, mobil saya ini ditaruh di rumahnya Haji Soleh. Haji Soleh nyampe ke rumahnya, ayo kita datang ke rumahnya. Alhamdulillah, makasih ya Is ya. Saya bangga Pak, saya sangat bahagia. Karena kenapa? Daripada melihat menemukan uang 1 juta sampai 2 juta, ini saksinya anak saya dengan bapak saya ini. Saya lebih bangga untuk menolong orang. Alhamdulillah anak saya bisa menolong orang. Setelah itu nyampe ke rumahnya, saya mengusahakan ini Pak untuk dikembalikan dan mengupayakan kebanggalan ini mendapatkan santunan. Kan saya sering memberikan santunan Pak. Saya mengupayakan siapa saja, Bapak Matur Husaini, Yai Imron Fatah, Bapak Bupati Bangkalan, Dr. Farhan, siapapun itu memberikan, silahkan Bapak. Yai Imron Fatah ini orangnya sangat baik Bapak. Kemarin saya dikasih beras untuk santunan. Fokus Mas, fokus ini loh. Fokus kita pernah menjanjikan enggak ini? Oh tidak, saya mengisahkan Dr. Farhan, Yai Imron, Bapak Bupati, semuanya Kamatur tidak pernah menjanjikan semuanya, itu tidak pernah, menawarkan semuanya tidak pernah. Saya mengupayakan